Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkabelan jaringan komputer. Di dalam pengkabelan jaringan komputer, terdapat dua cara yang dapat kita lakukan, yaitu pertama yaitu jenis pengkabelan straight road cable, di mana kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan dua komponen yang mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi kabel menghubungkan komponen atau alat yang fungsinya berbeda. Misalkan kita mau menghubungkan komputer melalui NEC dengan switch hook, komputer dengan LAN pada modem, dan lain-lain. Penyusunan warna kabel yang terpasang pada konektor RJ45 adalah sama antara satu ujung dengan ujung lainnya. Seperti contoh yang ada pada gambar berikut. Terdapat masing-masing 8 kabel pada setiap konektor. Konektor 1 dan 2 memiliki dua ujung yang sama, yaitu putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Menghubungkannya menjadi seperti ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu crossover cable. Digunakan dua perangkat yang sama, seperti komputer ke komputer melalui port NEC dengan port NEC lainnya, menghubungkan switch dengan hook, dan lain-lain. Penyusunan urutan warna kabel TP crossover yang terpasang antara kedua ujung konektor RJ45 adalah berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Seperti kontur yang tertera pada gambar berikut ini, konektor 1 dan 2 berbeda urutannya. Konektor 1, putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sementara konektor 2, putih hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, coklat. Menghubungkannya menjadi seperti ini. Pembuatan kabel straight dan crossover. 1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu kabel UTP, konektor RJ45, crimping tools atau tang crimping, LAN tester. Setelah semua alat sudah disiapkan, kupaslah pembungkus kabel UTP sepanjang tambah 2 cm dengan menggunakan pemotong yang tajam yang ada di tang crimping. Urutkan kabel sesuai dengan warna susunan yang ada di gambar sebelumnya yang sudah saya jelaskan, atau kalian bisa lihat seperti di bawah ini. Setelah itu ratakan antar ujung kabel. Ingat, jangan ada yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Harus sama panjang dan pendeknya setiap ujung kabel yang ada. Masukkan kabel yang telah rapi dan sesuai urutan warnanya ke dalam konektor RJ45. Jangan lupa untuk menekan kabel ketika kalian masukkan ke dalam konektor. Hal ini bertujuan agar kabel tidak longgar. Crimping kabel dengan menggunakan tang crimping sampai terdengar suara klik. Langkah terakhir yaitu mengetes dengan LAN tester. Itulah tadi penjelasan mengenai pengkabelan jaringan komputer. Meskipun terlihat cukup rumit, saya harap kalian semua dapat mengerti dengan penjelasan saya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kabel UT untuk jaringan komputer. UT, Unshielded Twisted Pair. OTP adalah kabel jaringan untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan lokal LAN. Kabel ini dikatakan unshielded karena tidak memiliki pelindung aluminium seperti kabel jenis twisted pair lain. Jika dilihat dari bentuknya kabel ini saling melingkar-ingkar, maka dari itu disebut twisted pair. Ada beberapa karakteristik kabel UTP yang menjadi pembeda dengan kabel lainnya. 1. Pembuatannya harus menggunakan soket RJ45. 2. Memiliki isolator pelindung luar. 3. Panjang kabelnya berukuran maksimal hingga 100 meter. Jika Anda ingin menggunakan kabel yang lebih dari panjang dari ukuran tersebut, maka dibutuhkan repeater jaringan. 4. Besar bandwidth-nya bisa mencapai 100 megabit per detik.
5. Fungsinya yaitu mengirimkan, menerima informasi, dan sebagai konduktor tegangan. Konfigurasi susunan kabel sesuai standar internasional ada susunan warna yaitu T568A dan T568B. Ada dua konfigurasi kabel dalam jaringan komputer yaitu strike dan cross. Strike digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis misalkan ke router, komputer ke switches, dan lain-lain. Sedangkan cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenisnya, misalkan switch ke switcher, PLC ke PC, dan lain-lain. Berikut penjelasan lengkap fungsi kabel UTP berdasarkan warna. Kabel warna jingga dan putih jingga memiliki fungsi untuk mentransfer data. Sama halnya dengan hijau dan putih hijau, keduanya juga digunakan sebagai jalur paket data. Selain transfer data, kabel UTP juga berfungsi untuk mentransfer suara. Dan yang bertugas untuk memenuhi fungsi ini adalah kabel yang berwarna biru dan putih biru. Kemudian yang terakhir, fungsinya sebagai pengantar DC atau arus listriknya. Kabel coklat dan putih coklat yang bertugas sebagai konduktor tegangan DC. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bahas kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.